Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you find it at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan. Ini kita sudah masuk ke tema yang kelima, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Oke anak-anak, tapi sebelum kita masuk ke video pembelajaran ini, Ibu Guru mau menyampaikan dulu ya. Nah anak-anak, mulai sekarang dan seterusnya ya, jadi setiap kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru, itu akan muncul iklan-iklan di video pembelajaran Ibu Guru ya. Nah, iklan-iklan yang akan muncul di video pembelajaran Ibu Guru itu bukan karena Ibu Guru yang men-settingnya ya anak-anak, tapi karena video YouTube dari Ibu Guru ini sudah dimonetisasi dari pihak YouTube di New York, Amerika. Jadi sekarang Ibu Guru videonya sudah diberikan iklan dari pihak YouTube. Jadi kalau pada saat kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru lalu ada iklan, kalian harus bersabar menunggu ya, bersabar menunggunya. Jadi jangan berpindah alih dulu supaya kalian tidak ketinggalan informasi ya anak-anak ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video pembelajaran dari Ibu Guru. Hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasweet. Oke, before you continue watching Yustasweet video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet interesting and cool video. Okay guys, my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet it finish. Okay, thank you. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut aja langsung ke doa ya. Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa Kami yang menggunakan bahasa Inggris dan yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita belajar ya doa Bapa Kami yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita ya. Nah, hari ini bentar. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide-nya ya. Kita baca sama-sama teksnya. Hari sudah malam, Benny sudah bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Nah, apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah, juga panjang dan pendek bunyi lagu. Benny bermain pianonya hebat sekali anak-anak ya. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Nah anak-anak, ini kan kakaknya sedang belajar ya. Lalu Benny-nya sedang bernyanyi dan bermain piano. Jadi kakaknya ini merasa terganggu karena Benny mungkin nyanyinya kenceng-kenceng seperti itu ya. Nah lalu ya, ini, maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Nah ini berarti dia termasuk kata permintaan maaf ya anak-anak ya. Nah ini dia masuk materi bahasa Indonesia. Ya dik, kakak maafkan kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari. Ya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Nah itu ya anak-anak ya. Jadi tadi itu adalah belajar mengucapkan kata permintaan maaf dalam contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah sekarang kita masuk lagi ke slide berikutnya, alat ukur panjang baku. Ini kemarin sudah pernah Ibu jelaskan ya, hari ini masih ada juga materi ini ya, jadi berhubungan ya atau lanjutannya.
Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional atau secara universal, secara global. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya adalah penggaris atau meteran. Nah, ini ada lanjutannya lagi ya anak-anak ya, lanjutan yang teks yang sebelumnya. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satuan penggaris, ya. Nah, Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris, ya. Benny dapat menggunakan penggaris, Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Nah, ini kan Benny-nya bertanya kepada kakaknya ya. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Jadi kakaknya menjawab, jadi kalau untuk mengukur piano tidak bisa menggunakan meteran. Bisa sih menggunakan meteran ya anak-anak, atau menggunakan penggaris ya, maksudnya dia mau tanya ya, Benny-nya mau tanya dengan kakaknya, dia mau pengen ukur piano kan panjang ya anak-anaknya, jadi kata kakaknya itu pakai meteran, jangan menggunakan penggaris. Bisa sih menggunakan penggaris, tapi kan penggaris biasanya tidak terlalu panjang ya, kalau meteran kan panjang talinya, seperti itu. Nah, kita bahas ya anak-anak ya, penggaris atau mistar. Nah, penggaris atau mistar itu menggunakan satuan cm atau sentimeter, digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang, jari, meja, kursi, figura foto, dan lain-lain. Jadi, kalau yang menggunakan penggaris anak-anak itu untuk benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang ya. Nah, kalau untuk benda-benda yang ukurannya lebih panjang, bisa menggunakan meteran seperti ini ya, atau bisa juga menggunakan meteran roll ya, yang biasa digunakan oleh para tukang seperti itu. Nah, kalau yang meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur kain bahan baju, biasanya digunakan oleh tukang jahit atau penjahit. Nah, satuan yang digunakannya adalah satuan sentimeter. Nah, berikutnya adalah meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung ini biasanya digunakan oleh para tukang dan dia menggunakan satuan sentimeter atau meter, sentimeter dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan. Jadi, kalau untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang, bisa menggunakan meteran gulung ini ya anak-anak ya. Menggunakan meteran gulung atau menggunakan meteran yang tadi sebelumnya, meteran pita ya. Nah, sekarang kita masuk ke jangka sorong. Nah, jangka sorong ini dia menggunakan satuannya sentimeter dan milimeter. Jadi milimeter berarti dia kecil-kecil sekali ya anak ya. Untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, kelereng. Tapi yang benda berbentuk lingkarannya yang tidak terlalu besar ya anak-anak ya, ukurannya yang kecil seperti cincin ya, kelereng, ini yang kecil-kecil, pensil, pulpen, seperti itu ya. Kalau bentuk benda-benda yang besar, yang lebar besar, itu tidak bisa menggunakan jangka sorong ya anak-anak ya. Nah, ini contoh jangka sorongnya seperti ini di sampingnya. Nah, kita lanjutkan lagi teks yang sebelumnya tadi. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris. Nah, yang ini pertama dia menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran seperti ini. Nah, kalau menggunakan meteran lebih gampang anak-anak karena meteran itu talinya panjang, jadi enak kita mengukurnya. Kalau menggunakan penggaris itu kan tidak terlalu panjang ya, jadi bersambung-sambung, mengukurnya bersambung-sambung, bisa saja hitungannya bisa tidak valid, atau tidak valid itu maksudnya bisa saja hitungannya itu salah gitu ya, tidak pasti. Maka lebih bagusnya kalau mengukur yang benda panjang seperti ini menggunakan meteran atau menggunakan meteran roll ya. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Nah, perhatikan gambar berikut. Beri centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Ya, yang diukur dengan meteran bisa 1 untuk mengukur laptop, mengukur meja. Nah, ya, seperti itu anak-anak. Ini apa? Mengukur akuarium, karpet, lemari. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kak,
Benny mau bertanya bagaimana cara menggunakan meteran. Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, meter biasa ditulis M saja, ya, singkatan dari meter tuh M. Nah, coba isi titik-titik berikut ini. Oke anak-anak, jadi ini ibu guru kasih kalian latihan dulu ya. Nah, ini nanti ibu guru akan bikinkan video juga ya, bikinkan video yang khusus untuk membahas soal matematika ini ya. Nah, jadi nanti kalian bisa kerjakan ini di buku catatan juga boleh, di buku latihan juga boleh ya. Ini masih latihan ya anak-anak ya. Jadi kalian kerjakan dulu. Nah, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, yang digunakan untuk mengukur panjang apa saja? Ya, kan tadi ada alat-alatnya. Bisa penggaris, meteran, atau apa? Nanti kalian jawab di sini ya. 3 meter sama dengan titik-titik cm, 4 meter sama dengan titik-titik cm. Nah, nanti ibu guru akan kirimkan juga video yang khusus untuk membahas matematika satuan panjang ya anak-anak ya. Ini kan namanya dia sudah masuk ke matematika materi satuan panjang. Nanti akan ibu guru kirimkan. Jadi anak-anak boleh coba dulu, kerjakan, jangan takut salah ya. Belajar jangan takut salah. Kalau kamu takut salah nantinya nggak akan bisa-bisa. Jadi belajar dulu, nanti kamu nggak perlu kirim ya, kamu tidak perlu kirim ke WA ibu ya, karena anak-anak masih belajar. Nanti ibu kasih contoh di video selanjutnya ya anak-anak ya. Oke, jadi ini kerjakan aja dulu di buku latihan kalian atau di buku catatan kalian untuk belajar di rumah ya. Seperti itu. Oke anak-anak, materinya tidak terlalu banyak ya hari ini ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke doa penutup ya anak-anak ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai ketemu di selanjutnya. See you tomorrow. Oke, see you, bye-bye. Dah, jadi latihannya tidak perlu dikumpulkan anak-anak ya. Belajar aja dulu di rumah ya. Nanti besok selanjutnya akan ibu kirimkan untuk video selanjutnya. Oke, see you, bye.